Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Saya berharap Anda dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan tetap antusias untuk mengikuti ibadah hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Kami persilakan para jemaat untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Jangan lupa untuk mengikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya pukul 19.30. Bagi jemaat yang rindu menabur dalam pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahannya melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR Code berikut ini. Sebelum kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Banyak sekali bertanya pada saya, Pak, apa model kita menghadapi 2022 and beyond? Dan sesudah itu tetap sama, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Maka di dalam kita mengikuti doa puasa 21 hari ini, saya harapkan Tuhan banyak berbicara pada kita, baik secara pribadi maupun korporat, pelayanan kita bersama. Tetapi kita lihat ada dua orang wanita yang mengalami multiplied grace. Di dalam pembacaan kita tentang kehidupan daripada Ruth. Yang pertama adalah Rahab, ibu daripada Boaz. Boaz konglomerat Bethlehem itu siapa ibunya? Ibunya adalah seorang yang disebut pelacur. Bahkan pakai terjemahan lain perempuan sundal. Saudaraku, seorang bernama Rahab, dia adalah dari bangsa Kanaan. Kita melihat bagaimana Tuhan melarang pernikahan dengan secara eksplisit, secara jelas. Yang Tuhan bilang tidak boleh itu adalah dengan orang Kanaan. Sedih hati daripada Ishak dan Ribka, yaitu ketika putranya Esau menikahi dua perempuan Kanaan. Dan ketika melihat bahwa tidak menyenangkan orang tuanya, dia salah lagi. Dia mengambil putri daripada Ismail. Saudara yang kekasih Tuhan. Dan kemudian kita lihat Rahab, ya, seorang yang beriman. Tertulis dalam daftar daripada pahlawan-pahlawan iman, Ibrani 11. Karena dia yaitu menerima dengan damai sejahtera dua orang pengintai. Dan kita tahu salah satu pengintainya adalah Salmon yang menjadi suaminya. Salah satu ya pahlawan nasional, ya. Tetapi kita lihat bagaimana ketika dia menerima kedua pengintai itu. Ini yang keluar dari mulutnya. Aku percaya, kata Rasul Paulus, karena itu aku berkata-kata. Dari mana kita tahu orang beriman? Yang keluar dari mulutnya itu ketakutan atau sukacita. Orang yang bersukacita itu orang yang kuat. Dan kita tahu, the joy of the Lord is your strength. Dia berkata kepada mereka, aku tahu bahwa Yahweh telah memberikan negeri ini pada kamu. Sekalipun Yeriko boleh bentengnya sangat tinggi, telah ditentukan, ya, bahwa negeri ini akan diberikan kepadamu. Kita semua ngeri. Kami semua telah tawar hati. Hati kami telah meleleh mendengar Allahmu yang membuka laut Teberau. Bukan cuma itu, juga menyerahkan dua raja raksasa, Sihon dan Og. Siapa kita ini? Pada waktu saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rahab ini, saya bayangkan dengan 10 pengintai yang lain. Tahu siapa nama 10 pengintai yang lain? Tidak ada yang ingat. Tidak ada orang ingat nama pecundang. Tetapi Rahab mengalami multiplied grace. Bukan cuma dia diterima jadi jemaat Tuhan. Dia berkata, Tuhan pasti memberikan, tapi tolong bersumpah kepadaku supaya engkau ingat aku dan keluargaku. Rahab si pelacur, yaitu menyelamatkan seluruh keluarganya ketika dia menurunkan kedua pengintai itu. Dan sebagai tandanya ada tali berwarna kirmisi. Kirmisi itu warna apa? Warna darah. The blood of Christ. Darah daripada Yesus. Karena itu saudara yang kekasih Tuhan, jangan kalah dengan iman daripada Rahab. Lebih baik mantan pelacur daripada mantan pendeta. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dia mengalami multiplied grace. Dia menurunkan Boaz yang hebat. Lalu kemudian sampai kepada Isai dan kepada King David.
dan lanjut sampai Yusuf, yaitu menjadi suami pada Maria dan menjadi ayah daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu kita bisa melihat Allah kita adalah Allah yang dahsyat? Kiranya itu terjadi pada Anda. The year of multiplied grace. Haleluya. Amin. Demikian suara gembala minggu ini kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa sebelum memulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kami masih merasakan penyertaan-Mu, kami merasakan kemurahan-Mu di dalam hidup ini. Kami mau buka hati kami mau buka Tuhan jiwa kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap firman itu selalu menjadi terang dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu dan Kau mengurapi para jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Haleluya, haleluya. Mari bawa setiap hatimu di hadapan Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Berterima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan beri atas kami. Kami boleh bersama menikmati hadirat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih sayang Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami bawa setiap hati yang mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Sama-sama katakan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah
Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami perkatakan dengan sungguh Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Engkau menyayangi kami Tuhan, seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Itu adalah anugerah terbaik yang Tuhan beri, penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bawa syukur kami, dan kami mau katakan Tuhan terima kasih. Kau mengasihi setiap kami. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Katakan dengan sungguh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancangan
rancangan yang terbaik bagiku. Terima kasih Yesus. Lekatkan hati kami dengan hati-Mu Tuhan. Bawa kami Yesus. Kurasikina bayar. Mari angkat syukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu dalam kami. Terima kasih. Oh, kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati anugerah-Mu Tuhan. Rabakana bayana namo. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Kau layak, Kau layak. Pujian kami bawa, sembah kami bawa, hanya bagi-Mu Tuhan. Irabakana maise, rabayana lalalalalabo. Yes, Jesus. Oh, we love You, Lord. We love You, Lord. Kalau manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan. Setiap pujian, hormat, kemuliaan kami bawa. Irabayana lalalalalabase. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Syukur kami bawa, syukur kami bawa, Yesus. Oh, yes, penuhi kami Tuhan. Irabakase rabaya, rabaya namayas. Love You, love You, love You, love You, Lord. We love You, Jesus. Oh, amen. I love You, Lord, and I lift my voice. Thank You, Jesus. To worship You, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear.
love you, Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let this be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, oh Jesus. I love you,
bagi kami. Oh, haleluya. Amin. Dicinta setiap kami anak-anakmu Tuhan. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Yes. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Yes. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Oh Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Yes. Jesus, I'm in love with you. Amen. Take me deeper, deeper in love with you. Kami naikkan cinta kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, Jesus, I want more, yes, of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, yes, closer to your heart. Ungkapkan cintamu, Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love, yes, with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Oh, Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, draw me closer, closer to your heart. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan yang terbaik, yang kami nikmati, yang kami alami sampai hari ini. Terima kasih Bapa buat hadirat Tuhan
Dan kami siap untuk mendengar kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara, shalom. Apa kabar? Rock Surabaya. Puji Tuhan. Kita ketemu kembali sekalipun masih tetap secara online. Tapi saya berharap kita tetap dapat saling memberkati. Pada hari ini saya ingin share dengan saudara-saudara sekalian tentang pilihan Tuhan atas kehidupan kita. Sesuai dengan tema besar kita adalah Chosen by the King untuk bulan ini. Saya percaya bahwa kita semua mengerti betul bahwa kita dipilih oleh Raja itu. Nah, memang betul kita perlu sekali untuk mengerti tentang pilihan ini. Sering sekali pada konteks pilihan ini terjadi pertentangan secara teologis tentang hal ini, sehingga ada yang berpikir bahwa ada yang dipilih untuk dibinasakan, ada yang ditetapkan untuk dibinasakan, ada yang dipilih untuk diselamatkan, dan seterusnya. Tetapi pada hari ini kita akan melihat sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya pikir penting sekali buat kita ketahui. Kita akan membaca dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama. Ya. Kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Dan kemudian kita akan menuju kepada beberapa hal yang penting yang kita akan bahas yang berhubungan dengan pilihan Tuhan atas kehidupan kita. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat ini adalah ayat yang kedua, ini adalah ayat yang saya pikir kita pakai untuk tema tahunan kita, yaitu multiplied grace, a year of multiplied grace, bahwa akan ada kelimpahan anugerah dan juga damai sejahtera dari Tuhan untuk kehidupan kita. Tapi mari kita akan konsentrasi kepada hal yang penting. Waktu Petrus menulis surat ini, dia menuliskan surat ini secara khusus kepada orang-orang pendatang. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang datang dari Yerusalem atau datang dari Israel, dan dalam pelarian akibat penganiayaan gereja awal itu yang menyebabkan mereka tersebar sampai ke daerah yang disebut Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil. Tentu kalau saudara pergi sekarang itu hampir semuanya ada di negara Turki bagian Asia. Dan saudara melihat bahwa dengan jelas bahwa Petrus address ini buat mereka. Karena mereka datang di sebuah tempat yang baru buat mereka adalah pendatang. Dan karena mereka pendatang, seringkali pada masa itu prejudisme agama sangat tinggi, prejudisme suku sangat tinggi, dan bangsa sangat tinggi. Sehingga waktu mereka sampai ke situ, sudah mesti tahu pada waktu itu daerah itu disebut sebagai Anatolia. Ya, sementara Roma dan Anatolia. Anatolia itu adalah ibu kota atau daerah Roma yang ada di Asia. Nah, kita kemudian tahu bahwa mereka banyak teraniaya dan dalam keadaan yang tertekan dan menderita. Dan Petrus datang dengan sebuah kata yang sangat kuat, yang sangat powerful. Dia berkata ini, "Hai kamu para pendatang, hai kamu yang sedang mengalami penderitaan,
Hai kamu yang sedang mengalami kesulitan. Hei, kamu dipilih oleh Tuhan. Wow. Kamu dipilih oleh Bapa. Itu ditulis dengan jelas. Ditulis, dia menulis surat sebagai Rasul Yesus Kristus kepada pendatang tersebar. Dia berkata gini, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Wow. Ini adalah sebuah statement yang sangat luar biasa. Nah, seringkali kita memandang pilihan Tuhan sebagai hal yang ya itu Tuhan memilihnya karena dia mau, dia suka karena orang ini dari suku ini, dari keturunan ini. Tuhan pilih karena orang ini bisa berfungsi ini dan berfungsi itu. Mari saya beritahu pada saudara bahwa pilihan Tuhan itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam benak Tuhan. Sudah ada dalam pemikirannya, sudah ada dalam rancangannya. Sudah ada di dalam apa yang kita sebut dengan rancangan awal. Original intention dari Tuhan. Bahwa rupanya Petrus mengerti betul bahwa pilihan Allah kalau ditanggapi oleh orang percaya dengan benar, itu akan memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang mendalam dan solid di dalam pengharapan kita hidup di dalam dunia ini. Nah, mari kita akan lihat terlebih dahulu konsep atau apa yang dimaksudkan dengan dipilih oleh Allah. Saya akan mulai dengan menanyakan sebuah pertanyaan klasik buat kita. Mana datang terlebih dahulu? Dipanggil atau dipilih? Mana datang terlebih dahulu? Dipanggil dulu atau dipilih dulu? Nah, pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang serius. Nah, dalam Kingdom Theology kita memahami, sebab Kingdom Theology mengajak kita keluar dari sudut pandang manusia tapi mulai memandang pada rencana Allah dan narasi Alkitab mengenai kerajaan Allah. Nah, tentu saudara mengerti bahwa Alkitab, kalau saudara baca Alkitab secara narasi, saudara akan menemukan bahwa narasi yang paling dominan, narasi yang paling besar di Alkitab itu begini, bahwa Tuhan Allah itu adalah raja atas sebuah kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Itu narasi yang paling besar di Alkitab. Jadi kalau orang baca Alkitab, orang akan menemukan pertama adalah narasinya adalah Tuhan itu dia raja. Dan dia raja atas sebuah kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Kemudian dari situ Tuhan itu menghendaki supaya kerajaannya terlaksana di bumi ini. Jadi itu narasi yang sangat besar di Alkitab. Nah, di dalam pemahaman kerajaan inilah kita menemukan bahwa waktu Tuhan menjadikan manusia, pilihan Tuhan sudah jatuh di situ. Makanya jawaban dari pertanyaan tadi, kalau dilihat dari sudut pandang Tuhan, mana datang dulu, dipanggil atau dipilih? Harusnya dipilih terlebih dahulu. Ya, orang pilihan Allah itu sudah ada dalam benak Allah bahkan sebelum dunia dijadikan. Itu telah merupakan rancangan Tuhan. Itu telah merupakan original intention dari Tuhan bahwa dia telah memilih manusia dalam benaknya. Berarti kalau saudara lihat kemudian menghubungkan dengan bahwa saya dipanggil tahun 1965, saya dipanggil tahun sekian, itu adalah panggilan yang berikut. Sebab panggilan yang pertama atau panggilan yang utama, panggilan Allah itu adalah muncul setelah kejatuhan. Tetapi sebelum panggilan itu, pilihan Allah sudah terjadi. Sebab pilihan Allah telah terlaksana sebelum dunia dijadikan. Coba kita baca ayat ini. Tentu ayat ini adalah ayat yang biasa kita baca. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ingat, 2 kali kata disebut semula di situ, itu menunjuk semula sebelum dunia dijadikan. Jadi waktu itu manusia belum ada di dunia ini. Manusia masih ada dalam benak Tuhan. Jadi di dalam benak Tuhan, dalam rancangan Tuhan, Dia telah memilih manusia untuk menjadi serupa dengan gambarnya yang kemudian memerintah bersama dengan Dia. Kemudian itulah yang dijadikan tujuan Allah menjadikan manusia di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Jadi di dalam benak Tuhan, waktu Dia menjadikan semuanya dalam rancangannya yang original itu, Dia telah memilih manusia untuk menjadi serupa dengan gambarnya dan memerintah bersama Dia. Menurut ayat yang kita baca ini, kita telah dipilihnya dari awal dan ditentukannya dari awal, atau kata yang dipakai dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kemudian Dia menjadi yang sulung. Nah, makanya Alkitab beritahu di ayat yang ke-30, dan mereka yang ditentukannya dari semula itu, so yang dipilih dari semula itu, mereka juga dipanggilnya. Sebab waktu Paulus menulisnya di kitab Roma ini, manusia telah mengalami kejatuhan. Sebab dari awal manusia telah dipilih oleh Allah. Jadi kita mesti tahu pilihan Allah itu tetap. Penentuan Allah atas manusia itu udah jelas dari awal. Bahwa Dia telah memilih manusia dari awal untuk menjadi serupa dengan gambarnya dan memerintah bersama dengan Dia. Akan tetapi tentu kita mengetahui bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, sederhana. Manusia jatuh dalam dosa karena apa? Mereka memilih untuk memberontak terhadap Allah dan memilih menjadikan iblis atau setan menjadi tuan mereka, menjadi raja mereka. Itulah sebabnya Tuhan harus memanggil mereka kembali. Makanya kita mengetahui bahwa pilihan datang terlebih dahulu, baru panggilan. Pilihan ini udah jelas. Makanya sejak saya mengerti hal ini, saya tidak perlu panik dengan semua yang lain. Sebab kita harus mengerti, dalam Kingdom Theology kita mempelajari bahwa memang benar dalam firman Allah ditulis dengan jelas untuk kita bahwa manusia tidak direncanakan untuk dibinasakan oleh Allah. Tidak ada dalam rencana Allah. Jadi itu dia, manusia menurut ketetapan Allah tidaklah ditetapkan untuk binasa. Makanya nggak ada manusia yang ditetapkan untuk binasa. Kehendak Allah, semua manusia bertobat dan diselamatkan. Sekalipun mereka sudah jatuh dalam dosa loh. Tuhan tidak menghendaki mereka binasa. Makanya Tuhan datang menebus manusia. Karena memang Tuhan tidak menghendaki manusia binasa. Disitulah Tuhan memanggil manusia untuk kembali pada pilihan yang tepat. Untuk kembali kepada pilihan Tuhan. Bahwa kita dari awal yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi serupa dengan gambarnya dan memerintah bersama dengan Dia. Itu jelas. Sudah pahami hal tersebut. Berarti saudara tidak perlu percaya kalau ada yang berkata ada orang yang telah ditetapkan atau dipilih oleh Allah untuk dibinasakan. Tuhan tidak. Makanya saya mempercayai seperti ini. Ya, pilihan dan ketetapan Tuhan adalah keserupaan dengan Kristus. Kebinasaan itu adalah pilihan manusia. Sebab ini kita belajar tentang pilihan-pilihan. Sebab disinilah kita kemudian mengerti bahwa orang yang dipilih oleh Allah selalu akan memilih kehendak Allah. Selalu akan memilih rencana Allah. Selalu akan memilih berjalan dalam kehendaknya. Ini adalah fondasi dasar dari orang pilihan. Jadi sebenarnya akibat langsung dari dipilih oleh Allah, pilihan-pilihan kita adalah pilihan yang sejajar, sejalan, kongruen dengan kehendak Allah.
dengan pribadi Allah, dengan rencananya, dengan apa yang merupakan kehendaknya. Nah, di sini kalau kita sudah mengerti hal tersebut, kita kemudian paham bahwa waktu raja itu memilih kita, kita secure, kita sudah aman. Coba kita lihat kembali ke kitab 1 Petrus tadi. Di dalam kitab 1 Petrus tadi ayatnya yang pertama dan ayatnya kedua, kita sudah menemukan di dalamnya bahwa ditulis di ayatnya yang kedua dibilang begini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Padahal orang-orang ini dalam keadaan yang tidak nyaman, ya. Jadi sudah tidak usah khawatir. Orang pilihan boleh berada dalam keadaan yang tidak nyaman. Orang pilihan boleh berada dalam keadaan yang tidak beruntung. Orang pilihan boleh ada di tempat yang kelihatannya tidak keren dan tidak nyaman. Tapi mereka dipilih oleh Allah. Karena yang kata kunci di sini dibilang ini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Yang kedua diberitakan, dan yang dikuduskan. Ya, kata kudus di sini adalah hagios, itu adalah punya pengertian dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Jadi lihat, saudara dipilih dari sebelum dunia dijadikan, saudara dipilih oleh Allah. Dan kemudian dikuduskan oleh Roh. Dikuduskan untuk apa? Menurut ayat ini, kita dikuduskan untuk taat kepada Tuhan. Jadi lihat, pilihan dan pengudusan Tuhan ini, inilah yang akan sungguh-sungguh memberikan kepada kita sebuah arah kehidupan yang tepat. Dan arahnya adalah arah ketaatan kepada Tuhan Yesus. Itu jelas, taat kepada Yesus Kristus. Karena disinilah kemudian kita mengerti bahwa waktu Tuhan pilih kita, dan kemudian waktu Tuhan selamatkan kita, dia tebus kita, itu semata-mata sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Dia telah memilih saudara dari awal. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan panggilan? Alkitab berkata dalam Roma 8 ayatnya yang ke-30. Jadi orang-orang yang telah ditentukannya dari semula, itulah yang dipanggilnya. Ya. Oh, mungkin mereka dalam keadaan jatuh sekarang, mereka dalam keadaan lemah sekarang, makanya Tuhan memanggilnya. Dan makanya panggilan Tuhan selalu awalnya sifatnya general. Sama seperti Tuhan memanggil Adam. Adam, Adam, di manakah engkau? Tuhan yang sama dalam sepanjang sejarah masih memanggil manusia untuk kembali pada pilihan itu. Kembali kepada pilihan Allah. Kita terbanyak memilih jalan kita sendiri. Kesesatan, jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Semua itu adalah pilihan-pilihan manusia yang memilih jalan mereka sendiri. Itu yang dikatakan di dalam Yesaya 53 ayatnya yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba karena kita memilih jalan kita sendiri. Nah, setelah saudara kemudian mengerti prinsip ini, saya ingin membawa saudara lebih jauh tentang bahwa kita dipilih untuk apa. Nah, ini dia ini. Pilihan Allah kepada kita itu berisi tanggung jawab. Tanggung jawab keserupaan dan tanggung jawab pemerintahan. Nah, saudara harus mengerti. Disinilah kalau saudara tahu bahwa saudara sudah dipilih oleh Allah, tanggung jawab ini adalah otomatis saudara harus embrace. Yaitu tanggung jawab keserupaan dan tanggung jawab pemerintahan. Tanggung jawab pemerintah bersama dengan Kristus. Nah, tentu di dalam saudara tentu yang belajar kerajaan, kebenaran kerajaan, hal ini bukan hal yang baru buat kita. Tapi saya ingin membawa kita sekalian untuk melihat bahwa
kita semuanya yang oleh Yesus, kita baca ayatnya 1 Petrus 1 ayatnya ketiga dan ayatnya yang keempat. Jadi Tuhan beritahukan kepada kita bahwa kita ini punya harapan. Ya, kita sekarang ini, waktu Petrus menulis surat ini, dia tulis kepada orang-orang yang menderita, yang tertekan, yang mungkin merasa kehilangan harapan. Petrus berkata buat mereka begini, saya bacakan ayatnya ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayatnya ketiga. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Saudara, waktu kita kembali kepada pilihan Tuhan. Ya, sebenarnya kita bukan kembali pada panggilan Tuhan. Kita kembali pada pilihan Tuhan. Untuk kembali pada pilihan Tuhan, kita mengikuti panggilannya. Dan terbitnya matahari sampai terbenamnya Tuhan memanggil bumi. Mazmur 50 ayat yang pertama. Kalau sudah kemudian perhatikan baik-baik di dalam ayat yang kita baca tadi. Ditulis seperti ini. Kepada kita diberikan sebuah hidup yang penuh pengharapan. Jadi waktu Tuhan pilih kita punya pengharapan yang dahsyat. Jangan lupa, karena pilihannya itu ada sebelum kejatuhan, pilihan itu sifatnya kekal. Ya, pilihan itu. Kecuali saudara memilih yang lain, nah itu urusan saudara. Seperti manusia memilih untuk memberontak terhadap Allah dan mengikuti pemimpin atau raja yang lain, yaitu setan. Manusia sebenarnya harusnya ada di dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan apa? Untuk menerima. Menerima apa? Nah, ditulis. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Sayangnya kata yang dipakai di sini di sorga. Harusnya ada di spiritual realm. Ada di alam yang tidak kelihatan. Ada di alam roh. Ya, ini sudah diberikan. Ya, jadi dia bukan di sorga, tapi udah ada di dalam alam roh. Nah, kita sebagai orang percaya harus dapat mengerti hal tersebut. Kita harus membumikan semua ini. Hal-hal yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Itu kita bumikan ke dunia ini. Lewat, ini dia ini. Cara hidup yang Tuhan berikan pada kita dengan petunjuk-petunjuk yang Dia sampaikan kepada kita. Lewat doa. Lewat sebuah kehidupan yang tekun. Yesus bahkan berkata, kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, Dia akan perlengkapi kita. Paulus berkata, seluruh kekayaan sorga sudah diberikan kepada kita. Disinilah bahwa panggilan dan pilihan Tuhan kepada kita. Setelah kita jatuh di dalam dosa, Dia memanggil kita. Dan waktu Dia memanggil kita, kita menjawab dengan memilih mengikuti panggilan itu. Kita kemudian menjadi orang pilihan Tuhan. Disinilah kita kemudian sadar bahwa saudara punya tanggung jawab untuk membumikan, untuk memanifestasikan hal-hal yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Itu semuanya adalah perkara-perkara rohani. Itu semuanya adalah perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata. Sebab Alkitab berkata, apa yang kelihatan itu sifatnya sementara. Sedangkan apa yang tidak kelihatan, artinya ada dalam spiritual realm, itu sifatnya kekal. Sedangkan itu yang Tuhan siapkan buat kita. Haleluya. Harusnya kita punya hidup memang harus ada pada orientasi itu
pada hal-hal yang tidak kelihatan, tapi yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tidak dapat binasa, yang tersimpan bagi kita. Nah ini dia ini. Ini yang kemudian menentukan jalan kehidupan kita. Ini akan memutuskan kemenangan kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan gampang dikalahkan oleh keadaan, oleh situasi, oleh penderitaan, oleh tekanan, oleh sakit penyakit, oleh kesusahan, oleh oposisi. Karena kita sudah tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Bapa. Terlepas dari semuanya, nanti saudara akan mengerti setelah manusia jatuh di dalam dosa. Disitulah Tuhan harus mengambil beberapa langkah-langkah, semakin menyatakan hatinya yang mengasihi kita dengan menyatakan kasih karunia demi kasih karunia, rahmat, pertolongan, belas kasihan. Bahasa itu kemudian muncul banyak untuk menyatakan sifat Bapa. Sebab apa saudara? Kita tidak tertolong. Saudara tidak tertolong, saudara tidak bisa menolong dirimu, dan saudara tidak bisa ditolong oleh siapapun. Saudara harusnya binasa untuk selama-lamanya. Karena pilihan saudara untuk meninggalkan pilihan Tuhan dalam hidup saudara, dan saudara memilih mengikuti raja yang lain, mengikuti penguasa yang lain, yaitu iblis. Sekarang Tuhan berkata begini, aku mau kau kembali kepadaku. Ya, di sini kemudian kita sadar tanggung jawab berikutnya jelas. Petrus berkata, tanggung jawab yang pertama adalah kita mengejawantahkan, kita membumikan hal-hal yang kekal, hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata itu, hal-hal yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Hal apa itu? Kekayaan Kristus, keindahan Kristus, kemuliaan Kristus, harta yang paling berharga dalam dunia ini. Itu sekarang ada pada saudara. Saudara perlu membumikannya lewat gaya hidup saudara. Nah sekarang saya ingin membawa saudara untuk melihat bahwa dengan jelas bahwa orang yang dipilih ini dipilih secara khusus dan dijadikan sebagai suatu kerajaan. Coba kita lihat 1 Petrus pasalnya kedua. Sekali lagi kita mengusung tema dari awal yang kita katakan. Petrus sedang berkata kepada orang-orang pendatang itu, kamu dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Iya kan? Sekarang dia mau beritahu buat kita. Kalau saudara baca di 1 Petrus pasalnya yang kedua, tentu saudara tahu bahwa ayatnya yang ke-9 itu jelas sekali. Itu ayat sekali. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya, itu jelas. Itu bangsa yang terpilih dan imamat rajani yang sedang Tuhan Petrus sampaikan kepada kita. Ini menunjuk kepada tanggung jawab kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Yang pertama adalah bangsa yang terpilih, a chosen nation. Yang kemudian yang kedua adalah yaitu royal priesthood, keimamatan yang rajani. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Tapi itu semua sebagai identitas kita datang dengan tanggung jawab ini. Tanggung jawab yang kedua di ayat yang ke-9 adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi yang kita beritakan apa? Perbuatan-perbuatannya yang besar. Perbuatan siapa? Dia. Siapa dia itu? Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Siapa yang melakukan itu? Yesus. Dia datang. Dia panggil kita. Dialah
yang berkata, marilah kepadaku. Dia yang berkata, percayalah kepadaku. Dia yang datang, mari dan percaya kepadaku. Yesus memanggil semua orang untuk datang kepadanya. Keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Saudara, pilihan Allah pada kita itu secure banget. Dia memberikan kepada kita pengharapan. Tapi dia juga memberikan kepada kita tanggung jawab. Yang paling luar biasa adalah dia memberikan kepada kita destiny. Dia memberikan kepada kita tujuan yang dahsyat. Saya akan akhiri untuk kita kembali ke kitab Roma pasalnya ke-8. Saya ingin baca ayatnya yang ke-30 buat kita sekalian. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Destiny kita jelas. Destiny kita adalah mulia. Destiny kita adalah seperti Kristus. Sebuah kehidupan yang berbobot ilahi. Sebuah kehidupan yang bukan cuma good quality, tapi God's quality. Bukan cuma punya kehidupan yang kualitasnya baik, tapi memiliki kualitas Tuhan. Memiliki kualitas ilahi dalam kehidupan kita. Dalam cara kerja kita. Dalam hubungan kita. Dalam apapun yang kita kerjakan, dalam bersikap, dalam karakter. Kita harusnya menunjukkan sebuah pernyataan yang luar biasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang mulia. Tapi sebelum mencapai itu semuanya, Alkitab berkata, mereka yang dipanggil, dibenarkan, kemudian mereka juga dimuliakannya. Itu menunjuk pada sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Oh ya, kita dipilih, betul. Tapi proses dari Tuhan akan berlangsung untuk mengembalikan kita pada posisi seperti yang Dia inginkan. Dia mau kita melakukan kehendaknya. Saudara, sebenarnya apa langkah praktis yang harus kita bangun dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang dibahas hari ini? Saya mau katakan ini pada saudara. Yang pertama adalah kiranya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung atau jatuh. 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10. Di situ dengan jelas Petrus mengatakan kepada kita, ya, 2 Petrus pasalnya yang pertama yang 10, karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Jelas. Semua dimulai dari pemahaman kita terhadap pilihan Allah dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melakukannya, kita tidak akan pernah tersandung. Banyak yang berusaha menyandung saudara, tapi saudara tidak perlu tersandung. Banyak yang berusaha menaruh beban, menaruh hurdle, menaruh halangan di depan saudara. Saudara tidak perlu tersandung. Karena saudara teguh di dalam pilihan, di dalam panggilan Allah, dalam kehidupanmu. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini. Kita kemudian mengetahui tanggung jawab kita. Kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Mengapa ada banyak orang percaya itu sederhana tidak melakukan apa yang Tuhan mau? Jawabannya karena mereka nggak tahu tanggung jawab mereka. Mereka pergi ke gereja minggu demi minggu, pulang tidak mengerjakan tanggung jawab mereka. Padahal yang menyebabkan mereka bertumbuh adalah tanggung jawab dalam kehidupan mereka. Tanggung jawabnya membuat mereka menjadi dewasa dalam kehidupan ini. Tapi yang paling luar biasa adalah melalui apa yang kita sharing hari ini, kita kemudian memiliki kepastian dalam kehidupan ini. Tujuan hidup
yang pasti kita akan dikuatkan di dalamnya. Kita akan berhasil melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Doa saya, kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini dapat memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saudara akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan ini, dan dari minggu ke minggu saudara melakukannya. Saya percaya dan saya berdoa saudara melakukannya bukan karena hanya sebuah tradisi atau kebiasaan, sekalipun ini kebiasaan yang baik, tapi kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan dan karena kita mengerti akan firman-Nya, dan kita melakukannya dengan iman. Dan biarlah sebagaimana ayat firman Tuhan yang kita lihat tadi sama-sama, saudara, sementara kita melakukannya juga kita melakukannya by faith, oleh iman, dan karena iman dan percaya. Ya, kita berdoa, Bapa terima kasih, kami menaruh iman percaya kami atas apa yang sebentar kami lakukan ketika kami makan roti ini dan minum anggur ini. Kami ada di dalam persekutuan dan terhisap, kami percaya, dalam persekutuan dengan pribadimu sendiri, sebab engkau melakukan ini untuk membuka jalan bagi kami, agar kami tidak sendiri, hidup sendiri, berjalan sendiri, menghadapi sendiri, tetapi senantiasa bersama-sama dengan engkau. Terpuji namamu. Terima kasih Bapa. Angkat roti ini bersama-sama dengan saya, saudaraku, dan kita melihat di dalam firman Tuhan dan di dalam apa yang dia lakukan dan kerjakan, dan dengan demikian kita menaruh iman itu di dalamnya ketika dia menyerahkan dirinya dan ketika tubuhnya tercabik-cabik bagi kita, menebus akan kesalahan dan membayar akan segala dosa di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang benar, kita menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang bebas, dan menjadi orang yang hidup dengan janji-janjinya, yaitu firman kebenarannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Karena itu saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan ini bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah penebusan yang melepaskan kita dari kutuk dan membawa kita hidup di dalam berkat yang daripada Dia. Karena itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk Sang Putra yang Kau karuniakan, yang boleh datang ke dunia ini. Hari ini kami peringati dan kami menaruh iman kami atas apa yang sudah dikerjakannya dan apa yang kami baca di dalam kitab suci. Biarlah kiranya itu menjadi landasan dan dasar bagi kami semua. Kami akan memasuki minggu yang baru ini bersama dengan Engkau, dan kami tahu kami tidak sendiri. Dan kami percaya di dalamnya kami boleh melihat setiap janji-Mu dinyatakan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat saudaraku. Berkat yang terbaik, berkat yang datangnya dari Sang Raja, berkat yang menyertai saudara, yang membuat apa yang kau kerjakan berhasil, berkat yang memperluas daerahmu, berkat yang membawa hidupmu memuliakan Dia. Di dalam dan lewat hidupmu namanya senantiasa dipermuliakan. Di dalam keluargamu, di dalam komunitasmu. Dan biar kiranya terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu, haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami GBI Rock Surabaya. Kami percaya setiap kita pasti diberkati dengan ibadah hari ini. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Global Executive Pastor ECC Church, Pastor Victor Waang. Mari kita juga share link ibadah hari ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Rock Surabaya. Happy Sunday, God bless you all.